Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Mama Mela. Masih tentang kehidupan aku sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus suami dan 2 orang anak. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terbaik. Dan untuk teman-teman yang lagi sakit, yang lagi kurang enak badan, semoga disehatkan kembali, dipulihkan, dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Di video kali ini, aku mau share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Tapi kali ini diawali dengan aku lagi bersiap-siap mau ke sekolahan anak aku yang besar. Ada sedikit urusan ke sekolahan kakak, ini mau membahas data anakku yang masih nyangkut di sekolah negeri sebelumnya. Jadi sebelum masuk ke sekolah swasta yang sekarang, anak aku tuh aku daftarkan ke negeri. Tapi karena 1 dan 2 alasan kami mengundurkan diri, ternyata datanya itu masih nyangkut di sekolah negeri yang sebelumnya. Jadi ini pagi-pagi ke sekolah kakak dulu, terus dari ke sekolah kakak ternyata yaitu seperti yang tadi aku bilang, jadi aku harus ke sekolahan negeri dan jaraknya lumayan jauh ya dari sekolah kakak ke sekolah yang negeri sebelumnya, lalu dari sekolah negeri ke rumah itu jaraknya lumayan jauh. Tapi nggak apa-apa, ini tuh masih pagi sekitar jam 7 ya, jam setengah 8 kurang lah ya. Janjian sama gurunya itu jam setengah 8, tapi ya gitulah ya, agak sedikit ngaret. Jadi hampir jam 8 kami baru tiba di sekolah. Oke, ini ada sedikit persiapan lah ya. Dan anak aku tuh udah aku pakaikan seragam dulu. Tadinya aku pikir akan lama ini ya urusannya, tapi ternyata enggak, sekitar jam 10 itu udah kembali lagi kami ke rumah. Ya nggak apa-apa, udah agak terlanjur ya, tapi ini lebih enak sih kalau udah digantiin begini, udah rapi anaknya. Nanti tinggal kunci rambut, terus siapin bekalnya, dan mendekati jam sekolah tinggal diantar sama papanya. Sekalian papanya juga berangkat. Untuk ke sekolah ini suami aku tuh sampai izin ke atasannya ya agak telat atau agak siang karena mau nganterin aku. Sebenarnya aku bisa ya berdua sama si kecil ini ke sekolahan. Kan lumayan deket, kalau pakai ojek online itu cepet lah ya. Kalaupun naik angkot juga bisa. Tapi ya begitu ya, bapak-bapak ingin mengantar istrinya. Ya udah nggak apa-apa, mungkin di pikirannya takut istrinya hilang atau digondol kucing mungkin ya. Oke, kita tinggalkan cerita ngalor ngidul dan kembali lagi ke video. Ini aku sudah mau selesai, sedikit lagi tinggal pakai sendal. Habis itu apa namanya, kita siap-siap untuk ke sekolah. Nah ini sebelumnya ya, biar aku tenang ya kan di jalan, anak aku tuh aku kasih makan dulu. Aku kasih makan roti 2 bungkus ya, roti AOK ini, roti yang lumayan enak lah ya untuk harga segitu. Sama aku kasih susu 1 kotak. Dan ini kita sudah mulai perjalanan. Tadi aku tidak banyak video untuk di sekolah ya, baik di sekolah 1 maupun sekolah kedua yang dituju. Tadi hanya keingat untuk nge-record perjalanan ya, itu pun hanya 8 detik, gak apa-apa. Dan ini sudah sampai di rumah. Anak aku sudah aku kuncir ya, rambutnya udah lumayan rapi. Lalu tinggal bikinin bekal. Ini hanya bekal simple ya, dia tuh request dari video di TikTok.
Dan ya apalah ini aja ya, apa seadanya aja ya aku bikinnya. Aku memang punya bahannya beberapa, tapi ternyata pas aku lihat kalau di video itu harus pakai soda kue, aku punyanya itu baking powder apa baking soda gitu ya, dan hasilnya itu tidak bersarang gitu di adonannya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ceritanya itu bikinin pancake gitu kan, dia ngeliat salah satu video orang bikin pancake terus dikasih selai coklat lalu nanti ditumpuk gitu. Nah dia maunya kayak begitu, ya udahlah aku bikinlah sesuai requestannya, tapi ternyata tidak bersarang ya, agak gagal. Untungnya ya anak aku tuh suka, dia doyan, jadi ya aman lah ya. Untuk yang beratnya, makanan yang nasinya itu, aku mau bikin nasi kepal, nanti dicampur wortel sebagai sayuran, sama sosis sebagai protein, gitu. Nah, wortelnya itu sudah aku potong-potong kecil, terus ini aku rebus dulu, sembari rebus aku mau prepare untuk si sosisnya. Nah, ini apa namanya, sosisnya udah nggak aku record ya. Lalu ini berpindah ke pancake ala-ala yang gagal itu. Nah, ini step by stepnya aku ngikutin video dari TikTok. Sebenarnya kalau aku punya soda kue, ini jadi gitu ya, bersarang dan sesuai kayak yang di video itu. But that's okay lah, nggak apa-apa. Yang penting hasil akhirnya tuh anak aku suka gitu, dia doyan. Terus di sini anak aku minta untuk ikut serta membuat atau mempersiapkan bekalnya dia. Ya gitulah tuh, dia tuang-tuangin gula, terigu, tuangin air. Walaupun tadi tuh di awal ada insiden yang susu sasetnya itu nyaris tumpah. Untung hanya beberapa titik aja sih yang tumpah, nggak apa-apa. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja, tapi ternyata terigunya itu kurang bagus ya. Jadi aku saring dulu supaya hasilnya makin cantik gitu ya, gampang larutnya. Nah aku masaknya itu pakai apa sih namanya, pan yang ini, yang ada 3 lubang gitu. Jadi yang lubang yang ada kayak buat panggangannya itu aku pakai untuk ngegorengin ini, si nasi kepal ini ya. Jadi nanti nasi kepalnya itu kayak diselimutin sama telur gitu. Dan udah, ini tuh cantik banget ya nasi kepalnya. Sayangnya anak aku nggak doyan ya, nggak tahu dia, mungkin karena ada telurnya jadi dia nggak terlalu doyan. Jadi masih utuh itu nasi kepalnya. Dan dibawa pulang lagi, terus akulah yang makan nasi kepalnya itu. Padahal ini tuh asli beneran enak. Aku kasih tambahan bumbu sedikit kayak apa namanya, kaldu sapi, terus kasih garam sedikit, sama kasih minyak wijen. Dan minyak wijennya itu yang bikin jadi enak banget. Serius, aku nih nggak peres ya. Mungkin kalau kalian ngerasa wah tampilannya jelek, nggak mungkin makanannya enak ya, rasanya enak nggak mungkin. Tapi serius itu enak. Aku rasa sih ketolong sama si minyak wijen itu. Ya udah, ini kembali lagi ke video. Nah ini sudah mulai proses memasaknya. Nah yang bulat-bulat 2 itu ya aku bilang aku mau bikin kayak pancake, kayak dorayaki kayak gitu. Tapi ternyata gagal dan tidak bersarang tuh ya. Nah yang di garis-garis ini yang bentuknya bunga itu si nasi kepal. Udah gampang aja sih, tinggal dimasak aja. Sayangnya aku nggak punya tutup yang ukurannya pas gitu ya, yang cakep gitu buat nutupin si pancake yang lagi dimasak itu. Jadi aku pakai tutup panci kecil yang aku punya, tutup yang seadanya aja lah ya. Nah ini dimasak semua dan sudah selesai, tinggal di plating. Aku lupa untuk beli susu, tapi pas aku tawarin anak aku, kamu mau tambah
jajanan yang lain nggak, mau tambah susu apa enggak, ternyata anaknya nggak mau, nggak usah, ya udah nggak apa-apa. Jadi kayak gini aja, nanti tinggal ditambahin air minum, air putih 2 botol, karena hari ini ada olahraga. Nah itu tuh jadinya kayak gitu, si pancake ala-ala itu, si pancake Gatot. Dan tinggal dikasih coki-coki, terus dioles di permukaannya, disatuin, aku potong 2, lalu tinggal di-plating di atas kotak bekalnya, maksudnya di dalam kotak bekalnya. Aku doyan untuk si pancake ala-ala ini. Nah kayak gini tuh aku suka bikin, yang anak aku suka bilangnya tuh kue ijo. Itu kulit dadar gulung, mirip-mirip lah ya, cuma kalau kue ijo itu aku sukanya pakein santan, terus pakein apa lagi, Blue Band. Nah itu tuh enak, itu beneran gurih iya, manis iya, rasa susu iya, dan pokoknya enak. Tapi kali ini lagi agak mager ya mamanya, jadi aku nggak bikinin kayak bahan-bahan dari kue ijo gitu. Oke, ini sudah selesai. Lanjut dikit lagi, anak aku mau berangkat sama papahnya. Ini lagi prepare dulu. Terus lihat itu dia ngide pakai bando bunga-bunga itu ya. Itu tadi pas ke sekolahan kakaknya, dia pakai itu dan gurunya salfok, terus gurunya tanya, "Kamu habis menari ya?" Padahal enggak, ini dia iseng-iseng aja pakai bandu-bandu bunga-bunga itu. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak video aku sampai selesai. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, cara bicara aku yang banyak apa ya, muter-muter, belibet, mohon maaf banget ya. Semoga video aku ini mendatangkan sisi positif yang bisa teman-teman ambil, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah!